kas keluar? Dimasukkan kemana bukti kas keluar? Cash payment. Cash payment. Oke. Cash payment. Langsung tanggal 01 Desember. Ini berarti akun yang didebit apa? Wages and salary. Beban gaji, Bu. Beban gaji. Pakai ini dong, pakai. Wages and salary. Nah, sip. Kalau ada yang nanya ya, kalau mamanya saya jurnalnya pakai bahasa Indonesia, bener apa enggak? Tergantung asesornya sih ya. Kalau saya asesornya karena di sini sudah ada kode akun dan kode akunnya pakai bahasa Inggris, maka saya lebih prefer pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi, nah kadang kok ngoreksi itu kan ada beberapa gitu ya yang pakai bahasa Inggris, saya nyelip 1-2, ya saya maafkan deh. Tapi kok bahasa Indonesia semua itu agak aneh gitu. Jadi teman-teman main aman aja. Ini nomor buktinya. Jadi sebesar berapa ya gajinya? Sebesar berapa ini? 17.500 atau 17.320? 17.500. 17.500, Bu. Kenapa nggak 17.500? Kenapa nggak 17.320? Ini kan ada ini. Yang mana nih? Dikurangi PPh. Udah dikurangi PPh. Benerkah? Berapa yo? Jadi yang kita masukkan ke sini ini berapa yang kita masukkan ke sini? 17.500. Nah, kalau bukti kas keluar ini kan berarti kas keluar sejumlah gitu ya? Iya. Sejumlah berapa kas yang keluar? 17.320. Nah, ini berapa sejumlah kalau teman-teman bilang, "Loh, Bu, itu kan beban gajinya 17.500." Iya, tapi fokus ini adalah kita mau menjurnal bukti kas keluar. Biasanya itu nanti dilihatnya buktinya di offsetnya istilahnya itu ke buku kas bank. Kalau teman-teman mungkin sudah belajar audit ya, nanti kan dilihatnya ke bukti kas bank. Jadi segitu. Nanti kalau ada ini PPh yang dipotong ini nanti akan ada bukti pembayaran PPh ini nanti akan ada sendiri. Di dunia nyata juga kayak gitu. Di dunia nyata. Nah, jadi kan istilahnya gini. Kalau ceritanya itu, kalau sekarang gaji kan by rekening ya. Nah, jadi nanti bagian penggajian itu akan mentransfer sejumlah ini ke masing-masing rekening pegawai. Nanti ininya bagaimana? Ya ini nanti dibayarkan oleh perusahaan sendiri, tidak pada saat ini. Kenapa di sini dijelaskan beban gajinya ini untuk paham bahwa dari pembayaran segini ini sesungguhnya ini biaya gajinya ini adalah PPh yang harus kita bayarkan nanti ke perusahaan. Gitu, ya, oke teman-teman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau Excel enak ya, saya. Kalau main Excel lebih baik kita main aman, saudara bisa copy seperti ini. Jangan ditulis ulang. Kenapa? Kok ditulis ulang itu kemungkinan akan
salah ya. Lalu, nah, yang harus diingat juga di sini nih ada jumlah. Nah, jumlah transaksi di sini, ini jumlah per akun, ini jumlahkan. Kenapa? Ini ada nilainya. Dan nilainya cukup besar. Maksud saya effort untuk mengerjakan ini nilainya besar. Makanya ini nanti jumlah-jumlah ini dijumlah. Kalau di jurnal, ada nilainya soalnya kalau di jurnal. Nilainya itu 10 poin. Lumayan itu. Rasanya kan nggak ngerjain apa-apa, apalagi kalau saudara nanti ujiannya online kan tinggal sam-sam. Cuman kalau ujiannya offline ya juga tetap harus, saran saya tetap dijumlah, karena nilainya lumayan. Oke, yang ini sudah. Transaksi selanjutnya. Tanggal 2. Bukti kas masuk kemana ini? Bukti kas masuk ini kemana? Cash receipt. Pas resep, Bu. Oke. Kas receivable. Nanti soalnya itu tidak akan jauh beda sama ini. Bentuknya ya begini. KM 0112. Nah, yang ini apa? Ini di sini debitnya apa? Cash in bank. Cash in bank. Ini KM sejumlah berapa? 28 Nah, juta. kok ini enggak banyak angkanya ya. Tadi kan angka yang mana yuk, gitu kan. Oke, terus apalagi yang harus di jurnal? Account receivable. Berapa akun receivable-nya? 28 juta. Yakin? Coba Oh, lihat. Di saudara teman-teman sambil buka ininya. 9.429.000. Berapa, Mbak? Tidak lihat. 29 juta 429.000. 429.000. Nah, nggak balance berarti sisanya apa ini? Diskon. Nah, sel dikurangi. Nah, sip. Gitu, ini rumus. Nah, saya sarankan kok Excel gini ya pakai rumus aja. Kerjanya cepat. Sebetulnya enaknya online yaitu bisa pakai rumus. Cuman kalau online itu ya masalahnya jaringan. Kadang tiba-tiba itu kan di luar apa ya, sangat di luar kontrol kita. Jaringan, tiba-tiba mati lampu dan lain sebagainya itu sudah isinya ya sudah wes. Ya wes, sudah. Maaf gitu kan. Oke. Kemudian ini faktur penjualan. Ini di mana ini? Sales, Bu. Sales. Gimana sales? Nah. Oh iya. Jadi sebetulnya transaksi yang jarang terjadi itu adalah purchase, pembelian, sama payment. Nah, itu jurnal itu kan 20 nilai untuk cash recipient, 20 nilai. Nah, sesungguhnya ini ya, kalau umpamanya saudara ujian 20 di cash receivable, 20 di sales. Nah, 10-nya itu di pembelian sama pengeluaran kas. Kan itu jarang terjadi, nilainya 10. Tapi enak itu. Maksud saya, walaupun nilainya 10 tuh effortnya benar-benar nggak besar gitu loh. Makanya hati-hati atau benar-benar dimanfaatkan. Oke. Berapa salesnya?
144. 144. 300. 144 Penjualan. total penjualan ini kan. Total penjualan di sini berarti ya. Oh, dilengkapin dulu dong, Bu. Biar kita biasa. Siap. Nah, ini penting ini, teman-teman. Date document number. Date-nya 02 Desember. Customer-nya body shop. Sales-nya 144.300. Benarkah? Atau saya kebanyakan? Oke, kebanyakan 0. Nah, terus apa lagi? Saya lihatkan. Apa lagi yang perlu dicatat? Find out. PN-nya, Bu. PPN-nya, Bu. PN. Oke, PPN 430. Oke, terus apa lagi? Ongkirnya, Bu, yang Ongkir. Ongkirnya 100. Terus? DP, Bu. DP di mana tuh? Cash in bank. Cash in Cash in bank. Bank, berarti debit ya. Iya. Kok gini sih? Nggak kelihatan duitnya soalnya kok kayak gitu. Nah, nggak kayak gini kan kelihatan duitnya. Bisa kayaknya ini. Nah, terus apa lagi? Receivable. Piutangnya, Bu. Account receivable. Oke, piutangnya berapa? 133.830, Bu. 133.830. Apalagi? HPP, Bu. HPP, berapa HPP? 111. 111 dapat dari mana? Kartu persediaan, Bu. Kartu persediaan. Top. Oh ya, nanti kalau ujian sesungguhnya biasanya ada arus keluar masuk barang tuh. Teman-teman nggak usah ngitung. Nah, cuman ada waktu saat ujian di mana ya? Di Poliban itunya nggak ada di soalnya. Kalau asesor itu nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman lapor aja ke asesornya, nanti asesor akan ada di LSP. Jadi bilang gini, Bangnya kok di soal itu nggak ada, ini kok nggak ada kartunya gitu ya. Karena kok ngitung dari kartu yang harusnya ada transaksi tuh loh, masuk langsung. Jadi body shop ini belinya gini, nah itu sudah ada biasanya, jadi tinggal masukin aja. Nah kalau tidak ada seperti itunya lapor asesor. Gitu. Oke, terus apa orang? Coba lihat. Nah, sama kayak apa ini? Cost of goods sold. Siap. Sama kayak cost of goods sold. Nah, sip, udah ini ya. Kalau mau yakin ini sama atau enggak, kita anu aja gini ya. Ini berapa nih di debat? Lihat di sini nih. SAM 269.830. Ini sama enggak? Nah, 269.830 sama. Itu cara ngeceknya, balance apa enggak? Ya. Baik, Bu. Oke. Bukti kas keluar. Cash payment journal. Yes, payment journal. Nah,
dibayarkan tanggal 03 Desember. Terus apa ini? Bisa please. Supplies. Istilahnya office supply ya di situ ya. Oke. Sejumlah 5. Kok ini nggak ada masalah ya? Angkanya cuma 1. Nah, berarti cash in bank. Ya, transaksi selanjutnya, voucher kas kecil, kemana ini? Memorial Journal. Oke, Memorial Journal. Jadi Memorial Journal itu isinya apa yang tidak bisa masuk ke ke jurnal khusus. Nggak bisa masuk ke resipien, nggak bisa masuk sales jurnal, nggak bisa masuk purchase jurnal, nggak bisa masuk payment. Itu berarti dia Memorial Journal. Nah, ini disimpan. Disimpan. Ya, disimpan. Disimpan untuk apa? Untuk pengisian kembali kas kecil gitu. Jadi enggak bisa langsung ditulis, tapi teman-teman ingat-ingat ada 2 cara sih, karena ini metode impress, ini disimpan sampai pengisian kembali kas kecil. Nah, kalau metodenya fluktuatif, maka ini bisa langsung ditulis. Ini metodenya kita apa ya? Impress. Nah, ini disimpan. Kalau ada kayak gini dicatat di bukunya. Bukan dicatatnya di bukunya. Di note. Kita catat di notesnya ya. Saya juga mau nyatet. Ada VKK, jangan buru dimasukin ke sini. Jadi masukinnya nanti pada saat pengisian kembali. Jadi ada VKK. Nah, ini nggak enaknya kalau online gini nggak bisa ditekuk ya. Kalau offline saya bilang gini biasanya, tekuk ya, tekuk. Diingetin itu belum di jurnal. Gitu. Ini diingetin aja halaman 14. Halaman 14 Rp 900.000 untuk materai. Nah, diingat. Oke, nanti akan masuk ke sini. Tapi nanti karena metodenya impress. Lanjut. Ini juga ya, berarti halaman 14 lagi. VKK 01 Rp 6.700. Catat di notesnya. Toyota Service. Oke. Lanjut. Nah, ini Makmur Sejahtera kepada PT Paulin Abadi. Apa ini? Purchase, Bu. Purchase. Oke, date-nya 06 Desember. Dokumennya G58. Kok tidak tertulis ini 58 UTM S08 PC. Vendornya PT Makmur Sejahtera.
Nah, berapa merchandise inventory-nya? 168.400. 400. 168.400. Benar ini? Persediaan. Ya. Benar? Nah, gini Benar, Bu. caranya. Kalau saudara yakin langsung tulis umpamanya ya. 168.400. Kalau udah yakin ini. Tapi kadang kan kita nggak yakin ya karena angka banyak ini terjadi keributan di dalam otak aja. Jurnalem yang pasti dulu. PPN, itu kan ya. Iya, Bu. Jumlah ini kan belum pasti ya. Tapi nah, PPN itu kan pasti. Nah, ini tinggal dicari ini yang nggak balance apa ya? Oke, 16 juta PPN. Terus COGS. COGS apa kemarin yang saya sudah di WA? COGS adalah keseluruhan. Nah, ini kayak nggak masuk di itu. Ya, sebetulnya harusnya tidak COGS sih. Tapi kalau untuk penjualan itu pakai free paid atau free collected, Bu? Kalau Pembelian, penjualan, maaf. Heeh, Pembelian. Kalau ya. pembelian itu masuknya di akun free paid atau free collected? Nah. Harusnya free paid ya, Bu? Ini kan fakturnya PT Makmur Sejahtera. Iya. Jadi Nah, bagi PT Makmur Sejahtera ini ada free collection bagi dia. Kalau bagi kita free paid. Ya, bagi dia. Itu yang harus dipahami. Jadi cara cepatnya adalah ini bondnya atau notanya Makmur Sejahtera. Faktur penjualan Makmur Sejahtera adalah bukti pembelian kita, ya kan? Jadi kayak gini, ini bagi PT Makmur Sejahtera ini adalah PPN keluaran. Bagi kita ini PPN masukan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Contohnya ini kan bagi PT Makmur Sejahtera piutang dagang. Tapi bagi kita Hutang. utang. Cash in bank 50. Nah, berarti utang kita berapa? 135.350. Nah, kita cek balance apa enggak. Oke, totalnya 185.350. Yang ini 185.350. Sama ya? Sama, Bu. Siap, lanjut. Oke, ini Pauline lagi, bukti kas keluar, pelunasan utang dagang. Bukti kas keluar, cash payment. Kakak 03. Pelunasan utang dagang. Berapa pelunasan utang dagangnya? 47.547.500, Bu. Benar, utangnya segini. Coba dicek. Kalau uangnya pasti keluarnya segini. 47 50 juta 50. 47.500. 47.547.500. Oke. Nah, kalau uang keluar pasti segitu. Tapi kalau ini cek ke buku besar dulu. Buku besar catatan itu loh, utang. Berapa akun payable-nya, Mbak? 50 juta 50.000. 50 juta 50.000. 10.000. Oke. Berarti ada apa ini? Ada diskon, Bu. Diskon. Namanya apa?
Kalau diskon itu, kalau kita punya utang segini, lalu bayarnya segini, dia mengurangi apa? Pada saat menjurnal ini kan, pada saat jurnal ini ya, pada saat jurnal ini kan kita di awal sampai muncul utang. Itu kan jurnalnya persediaan pada utang dagang. Hutang. Itu kan ya. Iya, Bu. Ini untuk memunculkan ini, 50 itu. Nah, sekarang ternyata pas dibayar, utangnya kan dibayar. Utang dagang, ini dibayar 50 kan. 50, kosong. Oke, ini dibayar 50. Terus dibayarnya kas, Bang. Tadi itu jumlahnya. Ini. Oke, nggak balance ya. Sisanya apa ini? Sisanya apa yo? Persediaan ini nanti jadi apa persediaan ini? Nilai persediaan ini nanti jadi apa? Jadi, jadilah, jadi. COGS. COGS ya kan? Persediaan ini kan nanti jadi apa harga pokok penjualan ya kan ya? Halo. Iya, Bu. Nah, berarti kok kayak gini, apa yang harus di-offset? Persediaannya, Bu. Nilai COGS-nya. Karena bisa jadi persediaannya udah kita jual. Ya. Kenapa COGS-nya, Bu? Supaya mengakui laba tidak terlampau besar. Paham, teman-teman? Untuk menggambarkan laba yang sesungguhnya. Apa sih fungsinya akun COGS ini? Nanti kan saudara ketika menyusun laba rugi itu penjualan dikurangi COGS, ya kan? Untuk cari laba. Bisa dibayangkan laba rugi? Halo. Kita sepertinya perlu foto bersama ya, habis nanti ya kita foto keluarga ya, Siap, Bu. Siap, Bu. Aman, Bu. Lah ya apa ini? Saya ngomong ini kak dijawab. Bingung, Bu. Bingung, gini. Sebetulnya saya bisa aja saya ngasih jawabannya ini Yorek. Oke, pertama kalau ada potongan seperti ini, ya ini kan nggak balance ya. Ini kan utangnya. Kita bayar segini, berarti kan dikasih potongan. Iya, Bu. Sama PT Adil Sentosa. Maka yang untuk membalancekan sampai di sini ya, untuk membalancekan itu ke akun COGS, cost of goods sold. Oke, kenapa ke akun COGS? Kan kayak gitu ya. Nah, supaya teman-teman paham nanti, kalau bekerja, pada saat teman-teman beli ini di awal, memunculkan utang dagang ini, kan teman-teman jurnalnya persediaan, ya, pada utang dagang, ya kan? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Memunculkan ini, sampai dengan muncul ini. Oke, Iya, paham. kemudian pada saat bayar, teman-teman mengoffset dong utang dagangnya, ya kan? Yang 50 tadi ya. Tapi ternyata bayarnya cuman kas, Bang. Bayarnya cuman ini. Nah, kan nggak balance. Kenapa nggak balance? Karena potongan. Kan gitu ya? Sebetulnya kalau PSAK yang lama, sebelum muncul PSAK yang 2017 itu, teman-teman desain jurnalnya langsung ke sini, potongan pembelian. Gitu.
Bisa langsung ke jurnal ini pada saat sebelum PSAK 2017. Nah, setelah PSAK itu setelah 2017 sudah tidak boleh lagi jurnal potongan pembelian. Di jurnalnya ke COGS. Apa bedanya COGS dengan potongan pembelian pada saat kita menyusun laporan laba rugi? Oke. Saat saudara menyusun laba rugi itu kan ada penjualan. Nilai penjualan total. Kan barang ini dibeli kan untuk dijual kan ya? Anggaplah 100 juta. Nah, ini kan dikurangi penjualan ini dikurangi harga pokok penjualan. COGS itu tadi. HPP itu sama dengan COGS. Bahasanya COGS. Nah, kalau saudara ke jurnalnya seperti tadi masih potongan, maka si COGS ini tidak bisa menggambarkan COGS yang sebelumnya. Kasarannya kan sebetulnya si persediaan ini harga mulaannya enggak 50 juta 50.000 tapi hanya 47.549.000. Karena kalau potongan penjualan nanti munculnya di bawah. Gini. Ini tidak akan nampak nanti di laba kotor. Nah, laba kotor di sini. Nah, teman kok ini dilarikan ke sini, maka umpamanya COGS-nya pertamanya ini saudara hitungnya ini kan, karena harga belinya segini kan. Anggaplah semua barang ini terjual. Berarti kan labanya ini dikurang ini. Ini laba yang akan diakui kalau barang ini terjual. Padahal barang ini harganya tidak segini, tapi segini. Karena ada potongan penjualan. Maka dari itu si COGS ini harus dikurangi sejumlah ini. Untuk menggambarkan, kasih sama dengan kok kayak gini. Nah, baru bisa. Oke. Untuk menggambarkan laba yang sesungguhnya. Kalau PSAK yang lama, potongan penjualan dia munculnya baru di bawah. Jadi laba apa ya, margin contribution istilahnya itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Oke.